Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan aromaterapi kali ini saya akan menjelaskan tentang fragrance dan adulteration atau pemalsuan dari essential oil. Pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah tentang fragrance ya. Kenapa fragrance ini saya masukkan ke dalam topik mata kuliah aromaterapi? Karena ada banyak sekali kesalahan persepsi antara essential oil dan fragrance ya. Jadi fragrance dan essential oil itu berbeda. Terkait dengan fragrance yang akan saya jelaskan adalah bagaimana dia disintesis, kemudian raw materialnya apa saja, kemudian jenis klasifikasi dari fragrance itu apa saja, kemudian di mana saja penggunaan fragrance itu pada produk apa saja. Jadi fragrance oil itu disebut juga dengan parfum oil ya. Nah, bagaimana fragrance oil atau parfum oil itu dibuat? Yang jelas tidak diperoleh melalui proses ekstraksi atau distilasi seperti essential oil. Fragrance oil atau parfum oil itu bisa didapatkan secara atau diproduksi secara sintesis atau kombinasi campuran antara produk sintesis dan natural essential oil. Jadi misalnya gini, misalnya saudara pengen punya saudara memiliki essential oil lavender oil gitu. Kita tahu bahwa lavender oil essential oil minyak lavender itu aromanya tidak seharum parfum lavender. Jadi saudara menambahkan senyawa tertentu di situ, misalnya linalol asetat supaya aroma wanginya itu lebih kuat. Nah, itu sudah termasuk jenis masuk dalam kategori fragrance oil. Dan beberapa fragrance oil itu aromanya tidak bisa didapatkan di tanaman ya. Jadi saudara mencampur dari beberapa macam senyawa gitu, kemudian membuat aroma tertentu yang aroma tersebut tidak ada pada tanaman apapun gitu. Apa perbedaan khas dari fragrance oil dan essential oil? Yang jelas kalau essential oil dia memiliki efek terapi ya, tapi kalau fragrance oil jelas tidak. Kemudian essential oil itu pasti volatil, mudah menguap ya, sehingga ketika digunakan sebagai parfum atau sebagai basis ya, dia memerlukan fixed oil. Tapi kalau fragrance oil itu beberapa jenis fragrance oil itu tidak mudah menguap sehingga tidak memerlukan jenis fixed oil atau basis. Nah, IFRA ini adalah organisasi yang mengatur atau meregulasi tentang fragrance oil. Jadi IFRA atau International Fragrance Association ya, itu sebuah organisasi independen yang membuat regulasi atau aturan tentang fragrance ya dan essential oil yang digunakan pada produk sabun, kemudian personal care, termasuk di dalamnya di sini skincare ya. Jadi bagaimana sih persyaratan konsentrasi dari penggunaan essential oil atau fragrance oil misalnya pada produk sabun, pada produk lip cream, kemudian pada produk tisu basah, kemudian deterjen, kemudian pengharum ruangan dan lain sebagainya. Dan berdasarkan hal tersebut maka IFRA ini membagi penggunaan dari fragrance oil itu berdasarkan menjadi 11 kategori. Apa saja kategorinya? Jadi kategori 1 itu untuk lip product, kategori 2 untuk deodoran, kategori 3
ini hidroalkoholik produk ya untuk facial cream. Kemudian kategori 4 ini untuk body cream dan lain sebagainya ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Sampai kategori 11 ini produk yang tidak kontak secara langsung dengan kulit ya, misalnya pengharum ruangan gitu atau lilin aromaterapi gitu. Nah, apa bedanya antara kategori 1 sampai 11? Yang jelas perbedaan yang utama adalah berapa banyak konsentrasi dari fragrance oil dan essential oil ya yang boleh terpapar oleh bagian tubuh ya. Jadi antara lip cream kemudian range of product ini produk yang terbilaskan misalnya sabun, sampo dan conditioner, konsentrasi dari penggunaan fragrance oil dan essential oilnya pasti berbeda. Ya, saya sudah mencantumkan file PDF di VLM, saudara bisa akses di situ berapa konsentrasi paparan maksimum dari essential oil atau fragrance oil di setiap masing-masing produk ini. Kemudian apa sih bahan baku dari proses sintesis fragrance oil ya? Ada beberapa jenis fragrance oil yang dia pure disintesis dari turunan asam karboksilat dan alkohol, atau bisa juga dari turunan benzen, toluen dan lain sebagainya. Saudara tahu ya, benzen dan toluen itu kalau dibuka itu aromanya menyengat sekali, dan itu memang sering sekali dipakai untuk bahan baku pembuatan fragrance oil. Nah, selain dari turunan benzen, asam karboksilat dan alkohol, fragrance oil ini juga menggunakan senyawa isolat dari essential oil sebagai bahan bakunya. Contoh yang paling mudah adalah aroma vanilin ya. Dari mana cara paling mudah untuk mendapatkan aroma atau senyawa sintetik vanilin? Yaitu dari senyawa eugenol. Di mana saudara bisa mendapatkan eugenol? Dari clove oil. Kandungan eugenolnya sangat tinggi. Selain dari clove oil, eugenol bisa juga didapatkan dari cinnamon oil ya, tapi memang tidak begitu besar kandungannya. Kemudian linalol ya, senyawa linalol atau linalol asetat itu bisa didapatkan dari isolat pada citrus oil. Itu yang berasal dari tanaman. Kemudian kalau yang berasal dari binatang, aroma atau fragrance oil musk ya, ini sering sekali dipakai sebagai musk dan ambergris atau amber ya, itu sering sekali dipakai sebagai aroma pada parfum untuk laki-laki ya. Musk itu diperoleh dari kantung pada abdomen rusa Himalayan deer ya, dan ini sudah Himalayan deer ini sudah menjadi salah satu binatang yang dilindungi ya, sehingga kalau parfum itu benar-benar menggunakan aroma dari musk deer, itu pasti harganya sangat mahal. Kemudian ambergris atau amber ini merupakan aroma yang muncul dari sperma paus. Ya, ini musk, kemudian dan ambergris. Sekarang kita masuk pada karakteristik fragrance oil. Sebenarnya pembagian antara karakteristik fragrance oil dan essential oil ini hampir-hampir mirip ya. Ya, cuman bedanya kalau essential oil ya nanti yang dia memiliki aroma fruity atau buah-buahan pasti masuk. Yang masuk di situ adalah golongan jenis citrus oil. Tapi kalau di fragrance oil ini
pada senyawanya. Jadi senyawa apa yang dia masuk pada floral notes, masuk pada oriental notes, kemudian masuk pada woody notes, kemudian masuk pada fresh note ya. Kita lihat di sini ya yang masuk pada fresh note, di sini ada senyawa turunan dari citrus oil ya. Kemudian yang woody notes itu biasanya sama oriental note ya, woody note, oriental note ya, itu biasanya diambil dari minyak-minyak yang aroma-aroma dari turunan jenis sandalwood, agarwood, kemudian juniper berry oil itu. Jadi yang dipakai pada klasifikasi ini adalah senyawanya ya, senyawa sintetisnya atau isolatnya, bukan essential oilnya. Nah, ini beberapa contoh senyawa kimia yang memiliki aroma menyerupai buah-buahan tertentu atau aroma bunga. Misalnya ada metil butirat di sini atau metil butanoat ya. Nah, ini aromanya menyerupai buah apel. Kemudian ada isoamil asetat, ini aromanya persis sekali seperti buah pisang. Ya. Jadi ini masuk dalam kategori yang aromanya menyerupai buah-buahan. Kemudian pentil pentanoat ini juga aromanya menyerupai buah apel. Oktil asetat ini aromanya menyerupai buah jeruk. Kemudian ada senyawa eugenol ya. Aromanya menyerupai clove oil ya. Meskipun kalau cuman eugenol saja itu nanti wanginya lebih menyengat dibandingkan clove oil. Kemudian ada vanilin ya. Dia aromanya menyerupai vanilla oil. Kemudian ada anetol. Nah, anetol ini aromanya mirip sekali seperti anis oil. Tapi sekali lagi, biasanya kalau dia dalam bentuk isolat atau senyawa tunggal, misalnya kayak anetol, vanilin, itu aromanya lebih tajam, lebih kuat dibandingkan ketika berada dalam bentuk essential oil. Ya. Kemudian ini beberapa komponen atau senyawa kimia yang memiliki aroma yang khas ya dari masing-masing jenis minyak ya. Misalnya pada rose oil itu ada beta damascenon, beta phenyl alkohol ya. Jadi yang sering digunakan untuk membuat fragrance dengan aroma bunga mawar itu adalah senyawa beta damascenon. Kemudian fragrance dengan aroma jasmine ya. Ini bisa menggunakan metil jasmonat atau cis-jasmon. Kemudian fragrance dengan aroma patchouli ini menggunakan tricyclic sequestered alcohol. Ini kemudian fragrance dengan aroma sandalwood atau minyak cendana yang dipakai adalah alpha santalol dan beta santalol. Nah, ini beberapa contoh proses sintesis ya dari fragrance ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, vanilin itu dibuat melalui dari senyawa atau raw material eugenol. Kemudian ini kumarin ini juga banyak sekali salah satu fragrance oil yang banyak sekali dipakai pada berbagai macam produk. Ini sintesis dari turunan terpen alkohol ya, citronellol dan geranil asetat dari senyawa bahan baku beta-pinen ya. Geranil asetat ini sering ditambahkan untuk aroma geranium oil ya. Kemudian citronellol itu juga sering ditambahkan pada geranium oil dan
aroma yang menyerupai minyak geranium ya. Ini terpen alkohol dari alpha-pinen ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pengembangan fragrance ya. Yang pertama jelas aroma seperti apa yang diinginkan dari fragrance tersebut ya. Sehingga ketika sudah ditentukan aroma seperti apa, misalnya aroma yang woody gitu ya, atau aroma yang menyerupai buah-buahan. Jadi ketika sudah ditentukan type of odornya, aroma seperti apa yang ingin dibuat, maka langkah selanjutnya adalah itu aromanya akan dipakai untuk produk apa. Kemudian untuk membuat atau mensintesis atau menghasilkan aroma tersebut, itu bahan bakunya dari mana? Ya, apakah bisa dibuat dari turunan benzen, turunan alken, kemudian atau turunan asam karboksilat, atau bisa juga atau harus mengambil dari isolat dari essential oil, kayak misalnya bikin vanilin dari senyawa eugenol ya. Nah, dari sini maka bisa diperhitungkan manufacturing cost-nya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, sepadan atau enggak dengan harga jual dan kebutuhan pasarnya. Ya, apakah akan lebih murah kalau digunakan langsung essential oil-nya dibandingkan membuat fragrance oil-nya. Fragrance itu banyak sekali digunakan pada produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kosmetik ya, skincare, kemudian body care, kemudian toiletries produk, mulai dari sabun, pasta gigi, kemudian tisu basah, kemudian washing and cleansing produk, kemudian pestisida dan disinfektan juga kebanyakan menggunakan fragrance. Oke, berikutnya kita masuk pada adulteration of essential oil atau pemalsuan essential oil. Nah, beberapa subbahasan pada materi ini adalah kenapa sih essential oil itu kok butuh dilakukan standarisasi ya. Kemudian jenis-jenis pemalsuan pada essential oil itu apa saja ya. Nah, apa yang men-trigger atau menyebabkan tindakan pemalsuan dari essential oil tersebut? Apa yang dimaksud dengan standarisasi pada essential oil? Jadi pada essential oil, standarisasi yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang mempengaruhi komposisi dari essential oil agar memenuhi standar yang diberikan atau standar yang ditentukan. Nah, kenapa dilakukan modifikasi tersebut? Jadi, yang pertama adalah untuk meminimalisir perbedaan kualitas dari essential oil yang disebabkan oleh perubahan iklim atau perubahan kondisi tanah. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan dari regulasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghilangkan senyawa toksik, alergen, kemudian senyawa yang bersifat mengiritasi, atau juga senyawa karsinogenik. Contohnya apa? Misalnya adalah bergapten, senyawa bergapten. Di mana saudara bisa mendapati senyawa bergapten? Pada grapefruit oil, kemudian pada bergamot oil. Bergapten ini bersifat karsinogenik sehingga harus dihilangkan pada kedua jenis oil tersebut. Atau misalnya saja pada mentol atau timol pada tim oil dan pada peppermint oil ya. Nah, beberapa aktivitas dari kegiatan standarisasi ini yang saya maksud adalah memodifikasi komposisi dari essential oil tersebut itu masuk dalam jenis adulteration. Misalnya saudara menghilangkan atau mengurangi kadar mentol pada peppermint oil ya. Itu masuk dalam jenis adulteration. Tapi apakah
lantas peppermint oil yang telah dihilangkan atau dikurangi kadar mentolnya ini menjadi suatu produk yang ilegal dan tidak boleh dipasarkan? Belum tentu. Jadi ada beberapa aktivitas adulteration pada essential oil ini yang memang sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya begini, contoh yang paling mudah peppermint oil tadi ya. Peppermint oil yang kandungan mentolnya itu tinggi, itu aromanya sangat kuat dan dia sangat iritatif ya. Nah, ketika saudara membuat suatu produk yang pasarnya itu adalah anak-anak, misalnya adalah dekongestan oil, maka saudara membutuhkan jenis peppermint oil yang baunya tidak terlalu menyengat dan dia tidak iritatif. So, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengeliminasi atau menghilangkan atau mengurangi kadar senyawa mentolnya. Biasanya disebut juga dengan dementholized peppermint oil. Ya, jadi terkadang pada case essential oil ini ya, aktivitas adulteration atau saya lebih suka menyebutnya modifikasi ya, karena tidak semua jenis adulteration itu di essential oil ilegal. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan adulteration itu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya jadi tidak semua adulteration di essential oil itu ilegal, meskipun ada juga yang ilegal. Misalnya saudara dengan sengaja mencampur clove oil yang dari kuncup bunganya dengan clove oil yang dari daun, ya pasti berbeda kualitasnya. Kalau seperti itu dia sudah termasuk tindakan yang ilegal ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada unintended adulteration atau pemalsuan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh proses preparasi atau penyimpanan essential oil tersebut ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan unintended adulteration ya. Misalnya perlakuan terhadap bahan baku yang tidak sesuai ya. Jadi misalnya bahan bakunya dikeringkan pada suhu yang terlalu tinggi sehingga banyak sekali kandungan essential oilnya yang hilang, atau kemudian penggunaan atau pemilihan jenis alat ekstraksi yang tidak sesuai. Misalnya seharusnya dia menggunakan steam distillation tapi malah menggunakan water distillation. Contoh yang paling mudah adalah dari jenis grapefruit oil. Grapefruit oil yang diperoleh dengan proses expression dan dengan proses destilasi itu sangat berbeda kualitasnya. Ya. Kemudian selain dari unintended adulteration, ini selain dari faktor pemilihan metode, juga bisa dari faktor penyimpanan selama proses distribusi ya. Jadi hampir semua essential oil itu sangat mudah sekali teroksidasi baik oleh paparan oksigen, udara terbuka, ataupun oleh paparan sinar matahari. Oleh karena itulah para penjual atau produsen essential oil itu mengemas essential oil itu dalam botol gelap atau dalam kemasan wadah logam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak mudah teroksidasi. Karena ketika teroksidasi aromanya juga sudah berubah ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apa yang menyebabkan adulteration atau pemalsuan dari essential oil itu cukup tinggi angka kejadiannya ya. Jadi yang pertama ditinjau dari bahan baku. Kita tahu bahwa bahan baku essential oil itu lebih sulit ya, dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, kemudian iklim dan lain sebagainya. Nah, karena kondisi bahan baku inilah sehingga hampir semua harga esensial itu pasti mahal ya. Kemudian sementara kebutuhan di pasaran cukup tinggi. Nah, untuk memenuhi demand tersebut, beberapa produsen memodifikasi essential oilnya. Misalnya kayak tadi, clove oil dari
bunga dari budnya dicampur dengan clove oil dari daun, ya, begitu. Nah, kita masuk pada jenis adulteration dari essential oil, ya. Jadi ada beberapa jenis adulteration, yaitu addition to an oil, extraction from an oil, dan simulation atau reconstitution of an oil. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua adulteration pada essential oil itu adalah tindakan ilegal. Ada memang beberapa adulteration atau modifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya. Yang pertama adalah addition to an oil. Addition to an oil atau penambahan pada essential oil ini dibagi menjadi 3. Jadi ada nature atau identical atau synthetic addition, kemudian ada isolate addition, ada classical addition, ya. Tujuan akhirnya dari addition to an oil ini adalah mendapatkan jenis minyak atsiri yang terstandarisasi atau yang kandungan senyawa markernya lebih tinggi, gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nature atau identical atau synthetic addition, ya. Jadi yang dimaksud pada synthetic addition ini adalah penambahan senyawa sintetik, ya, yang struktur molekulnya atau karakteristik aromanya menyerupai dari minyak atsiri atau essential oil tersebut, ya. Dan ini merupakan salah satu jenis adulteration yang paling banyak dilakukan di industri aromaterapi, ya. Misalnya penambahan linalol, senyawa linalol pada neroli oil, atau penambahan senyawa limonen linalil asetat pada neroli oil. Kemudian penambahan senyawa sintesis karyofilen dan turunannya pada jenis vetiver oil, atau penambahan linalil asetat, kemudian terpenyl propionat, kemudian linalol dan bentuk esternya pada jenis minyak lavender dengan kualitas rendah, atau penambahan dietil phthalat atau fenyl etil alkohol pada rose oil. Dan seperti yang saya sampaikan, tujuan akhir dari synthetic addition ini adalah memenuhi persyaratan atau standar yang ditentukan. Jadi misalnya pada vetiver oil berapa persen kadar standar dari kadar karyofilennya, atau pada lavender oil berapa persen kadar dari standarnya itu kadar dari linalolnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pada proses penentuan kualitas dari essential oil itu seringkali penggunaan ketentuan standar itu atau senyawa markernya itu sangat rancu, ya. Karena seperti kita tahu, aroma yang dimunculkan dari essential oil itu tidak hanya disebabkan oleh marker, senyawa marker tersebut, ya. Jadi aroma pada lavender oil itu tidak hanya disebabkan oleh senyawa linalol atau senyawa linalil asetat. Begitu juga aroma pada rose oil itu tidak hanya disebabkan oleh fenyl etil alkohol atau dietil phthalat. Karena itu pada case essential oil, penentuan kualitas dari minyak atsiri berdasarkan senyawa marker itu agak kurang tepat, ya. Akan lebih tepat kalau yang dicek adalah profil dari metabolit sekunder pada essential oil tersebut,
gitu ya. Karena itu pada beberapa produsen minyak atsiri biasanya yang mereka cantumkan itu adalah profil GCMS-nya, kandungannya apa saja di situ ya. Dan kalaupun mereka mencantumkan kadar atau kadar dari senyawa markernya, misalnya kalau lavender oil mereka mengukur berapa kadar linalyl asetatnya, itu hanya sebagai suplemen, data COE tambahan. Yang utama adalah profil dari GCMS-nya, profil dari metabolit sekundernya. Karena sekali lagi yang mempengaruhi aroma tersebut bukan cuma senyawa markernya ya, tapi keseluruhan metabolit sekundernya. Itu synthetic addition. Kemudian kita masuk pada isolate addition. Yang dimaksud dengan isolate addition adalah penambahan senyawa atau isolat murni ya ke dalam suatu minyak atsiri, dan isolat ini didapatkan dari jenis minyak lain yang harganya lebih murah ya. Contohnya saudara menambahkan senyawa limonen, kemudian alpha-vinen dan senyawa kampen yang diisolasi dari orange oil atau lemon oil ya ke dalam rosemary oil. Nah, kenapa kok ditambahkan limonen, alpha-vinen dan kampen? Sekali lagi untuk mendapatkan kadar marker yang sesuai dengan standar. Dan kenapa limonen, alpha-vinen dan kampennya diambil dari citrus oil? Ya karena harga citrus oil lebih murah dibandingkan rosemary oil ya. Dan isolate addition ini adalah jenis adulteration yang sulit untuk dideteksi dengan GCMS ya, sulit untuk dideteksi penambahannya. Kemudian misalnya adalah penambahan limonen, velandren dan pinen dari clove oil ke dalam black pepper oil ya, atau penambahan senyawa mentol pada peppermint oil. Menta piperita, menta spicata, menta arvensis ya. Jadi minyak atsiri dari menta itu ada 3 jenis, peppermint oil, cornmeal oil, dan spearmint oil. Yang paling mahal harganya adalah yang peppermint oil, dia dari menta piperita. Sedangkan yang 2 yang lainnya itu memang lebih murah harganya ya. Karena itu di sini salah satu contoh case-nya adalah penambahan mentol misalnya dari spearmint oil atau cornmeal oil ke dalam peppermint oil. Kemudian classical addition. Classical addition di sini adalah one or more cheaper oil are added to a more expensive oil ya. Jadi minyak atsiri yang harganya lebih murah ditambahkan ke dalam minyak atsiri yang harganya lebih mahal. Jadi metode adulteration ini dilakukan ketika 2 metode yang sebelumnya ya, synthetic addition ya atau isolate addition itu tidak memungkinkan atau bisa dideteksi dengan mudah. Jadi begitu. Contoh yang termasuk dalam classical addition yaitu Bulgarian lavender oil ditambahkan ke dalam French lavender oil. Ya, jadi French lavender oil itu lebih mahal harganya dibandingkan Bulgarian lavender oil. Atau cold press atau expression citrus oil dicampur dengan distillated citrus oil. Mana yang lebih murah harganya? Tentu saja yang distillated citrus oil. Atau rosemary oil ya dicampur dengan eucalyptus, turpentine atau Spanish sake.
rosemary oil dan eucalyptus itu hampir-hampir mirip aromanya. Atau Roman chamomile oil itu dicampur dengan Moroccan wild chamomile, ya. Atau patchouli oil yang grade 1, grade 1 dicampur dengan patchouli oil yang kualitasnya lebih rendah. Kemudian yang sering terjadi clove bud oil, jadi minyak cengkeh dari bunganya dicampur dengan clove leaf oil dengan minyak cengkeh yang dari daun. Ya, saudara kalau pernah ketemu pohon cengkeh, daunnya pohon cengkeh itu juga baunya mirip seperti bunganya, meskipun tidak begitu kuat aromanya. Kemudian kita masuk pada jenis adulteration yang kedua, yaitu extraction from an oil atau rectification of an oil. Tujuannya adalah menghilangkan senyawa tertentu atau menurunkan konsentrasi dari senyawa tertentu, ya, untuk mendapatkan jenis essential oil yang terstandar, ya. Dan pada beberapa literatur disebutkan bahwa jenis extraction from an oil ini dia bisa mengubah efek terapinya. Misalnya eucalyptus oil. Nah, untuk membuat aromanya lebih tidak terlalu menyengat atau lebih lembut, ya, dia dihilangkan senyawa terpennya. Atau misalnya bergamot oil, ya. Jadi untuk membuat aromanya itu lebih harum dan lebih lembut, itu dia dihilangkan senyawa monoterpennya. Biasanya disebut juga dengan terpenless bergamot oil. Atau pada thyme oil. Jadi dia untuk mengurangi efek iritasinya, ya, dia dihilangkan senyawa timolnya. Jadi beberapa aktivitas pada extraction from an oil ini tidak selamanya ilegal, ya. Jadi memang ada yang harus dilakukan agar essential oil tersebut memenuhi kebutuhan pasar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada contohnya dementholized peppermint oil, ya. Kemudian yang ketiga adalah reconstitution. Reconstitution of an oil ini adalah to recreate atau menciptakan suatu aroma, ya. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan suatu aroma dari expensive essential oil yang mahal, atau ya memang tujuannya adalah membuat aroma yang baru gitu, yang tidak ada sebelumnya. Jadi biasanya ini digunakan untuk industri parfum, ya. Contohnya adalah lemon oil, ya. Itu dibuat dari komponen senyawa citral yang diekstraksi dari lemongrass, atau dari maichang oil dengan penambahan limon dari orange oil, ya. Atau melissa oil itu dibuat dari citronella, lemongrass, dan lemon oil. Jadi di sini itu tujuannya adalah untuk mendapatkan aroma atau yang menyerupai lemon oil, ya. Dia mencampur beberapa jenis minyak atsiri lain yang harganya lebih murah. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi adulteration dari essential oil? Yang saya bahas pertama adalah adulteration antara essential oil dan fixed oil, ya. Kalau ini sudah jelas tindakan adulteration yang ilegal, ya, mencampur essential oil dan fixed oil. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa essential oil itu volatil, fixed oil itu non volatil. Jadi ketika saudara meneteskan essential oil produk gitu, minyak atsiri,
di tisu atau di kertas, kalau dia tidak menimbulkan bekas, berarti tidak ada campuran fix oilnya. Tapi kalau dia meninggalkan bekas greasy atau berminyak, berarti ada campuran fix oilnya. Kemudian bisa juga dideteksi dari organoleptis ya. Misalnya dari warna dan viskositas ya. Misalnya kalau Roman chamomile itu warnanya cenderung coklat coklat tua banget gitu ya. Atau kalau sandalwood itu hampir bening hingga agak kekuningan sedikit gitu. Nah, sebenarnya metode ini tidak reliable ya, karena kualitas minyak atsiri yang sama itu sangat dipengaruhi oleh raw materialnya atau bahan bakunya ya, juga dipengaruhi oleh metode ekstraksinya, juga dipengaruhi oleh cara penyimpanannya. Jadi citrus oil yang diperoleh dari expression dan dia diperoleh dari distillation itu warnanya sudah berbeda, aromanya juga sudah berbeda. Cara yang lebih akurat adalah dengan menggunakan physical and chemical analysis ya. Jadi menguji relative density, kemudian indeks refraktif, kemudian residu evaporasi dan lain sebagainya, kemudian membandingkan dengan standar ya. Meskipun cara ini juga masih kurang valid karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, optical rotation, kemudian refractive index itu nilainya standarnya atau nilai bakunya itu berupa rentang. Jadi bisa saja antara minyak atsiri yang satu dengan yang lainnya itu saling bersinggungan. Ya. Ada cara yang lebih valid sebenarnya dengan mengevaluasi aromanya, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh expertise-nya ya, oleh ahlinya. Nah, cara yang biasa sering dilakukan adalah dengan kromatografi ya, terutama GCMS ya. Hampir semua industri aromaterapi, baik itu yang memproduksi essential oilnya atau industri yang ngeblending, mencampur essential oil menjadi produk siap pakai, pasti mereka akan menggunakan GCMS untuk analisis produknya. Jadi capaian untuk kuliah pada hari ini adalah saudara bisa membedakan ya antara fragrance oil dan essential oil ya. Kemudian klasifikasi dari fragrance oil ya. Kemudian aktivitas tindakan adulteration ataupun modifikasi dari essential oil, dan mana adulteration dari essential oil yang memang dibutuhkan oleh industri aromaterapi dan mana adulteration yang memang masuk dari tindakan ilegal. Yang masuk dalam tindakan ilegal tadi misalnya mencampur lavender Bulgarian lavender dengan French lavender, atau mencampur clove leaf oil dengan clove bud oil, itu yang tindakan ilegal. Dan mana yang tindakan adulteration yang memang dibutuhkan, misalnya dementholized essential oil atau terpeneless citrus oil, atau penurunan konsentrasi senyawa timol pada thymus oil. Dan memang tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi itu kuliah untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya saudara bisa mengerjakan kuis di VLM. Kemudian untuk minggu depan saudara mendapatkan tugas ya untuk memilih satu jenis minyak atsiri yang akan digunakan sebagai proyek pada perkuliahan aromaterapi. Untuk detail tugasnya nanti akan saya sampaikan pada di kolom assignment di VLM ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.